Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Ratu Yuliana dengan NIM 190321100006. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis untuk mempresentasikan hasil mini riset saya dengan judul Analisis Kelayakan Bisnis pada Usaha Penggilingan Padi milik Bapak Panijan di Desa Cekalang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Baik, sebelumnya terdapat beberapa pokok bahasan pada video kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait profil usaha dari penggilingan padi milik Bapak Panijan ini. Kemudian yang kedua ada aspek teknis, yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran, yang keempat ada aspek manajerial dan organisasi, yang kelima ada aspek lingkungan, yang keenam ada aspek finansial, yang ketujuh ada aspek sosial dan ekonomi, yang kedelapan ada aspek hukum dan legalitas, dan yang terakhir adalah aspek budaya. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait profil usaha penggilingan padi milik Bapak Panijan ini. Jadi, usaha penggilingan padi ini merupakan salah satu dari 3 unit usaha penggilingan padi yang ada di Desa Cekalang. Lokasinya berada di RT 7 RW 1 Desa Cekalang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Nah, lebih tepatnya lokasi usaha ini berada di bagian barat Desa Cekalang berbatasan dengan Desa Jati. Usaha ini didirikan oleh Bapak Panijan pada tahun 1980 silam. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas terkait aspek teknis. Nah, pada aspek teknis ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada penentuan lokasi, yang kedua penentuan luas dan besaran produksi, dan yang terakhir adalah penentuan tata letak atau layout. Mari kita mulai dengan penentuan lokasi terlebih dahulu. Jadi pada pembahasan penentuan lokasi ini nanti terdiri atas 4 pembahasan lagi. Yang pertama ada ketersediaan tenaga kerja, yang kedua ada ketersediaan sarana dan prasarana produksi, yang ketiga ada kedekatan dengan pasar, dan terakhir adalah kedekatan dengan bahan baku. Untuk yang pertama terkait ketersediaan tenaga kerja pada unit usaha ini, jadi Bapak Panijan memiliki 5 tenaga kerja tetap yang berperan sebagai pengoperasi mesin, penjemur gabah, dan pembantu lainnya. Namun pada musim panen biasanya Bapak Panijan ini menambah jumlah tenaga kerjanya dan tidak terdapat syarat khusus untuk menjadi tenaga kerjanya. Kemudian untuk yang kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana produksi, di mana sarana dan prasarana produksi pada unit usaha ini meliputi bangunan utama usaha, mesin penggiling, lapangan penjemuran gabah, mesin pengering, gudang limbah untuk sekam, mobil pick up, dan sarana prasarana lainnya. Kemudian untuk kedekatan dengan pasar, jadi produk yang dihasilkan yakni berupa beras akan dipasarkan kepada rekannya di Bojonegoro, dan selain produk utamanya beras, unit usaha ini juga menghasilkan produk sampingan berupa limbah sekam dan juga dedak. Nah, untuk limbah sekam ini nantinya akan dijual atau dibeli oleh pihak pengusaha tahu dan sebagainya, di mana membutuhkan sekam sebagai bahan bakarnya. Kemudian untuk dedak sendiri nanti akan dijual kepada masyarakat sekitar lokasi usaha, yang mana akan digunakan sebagai pemenuhan pakan ternak. Kemudian untuk yang terakhir terkait kedekatan dengan bahan baku, di mana bahan baku utama pada unit usaha ini adalah gabah, dan gabah tersebut diperoleh dari petani sekitar tempat usaha penggilingan di wilayah Desa Cekalang. Dan meskipun padi merupakan tanaman musiman, namun unit usaha ini terus beroperasi melayani masyarakat sekitar untuk menggiling gabahnya menjadi beras. Baik, bahasan berikutnya terkait penentuan luas dan besaran produksi. Nah, luas dan besaran produksi merupakan kemampuan pembatas suatu unit usaha untuk menghasilkan produk dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk keluaran per satuan waktu. Terkait luas dan besaran produksi pada unit usaha ini meliputi besaran hasil produksi pada musim panen. Nah, dalam seharinya, usaha penggilingan ini mampu memproduksi sekitar 3-5 ton gabah kering, dan dari total tersebut menghasilkan sejumlah 1-2,5 ton beras yang nantinya akan dikirimkan ke mitra berasnya di Bojonegoro dan juga dijual ke masyarakat. Nah, meskipun padi sendiri merupakan tanaman musiman, namun usaha penggilingan ini tetap berjalan sepanjang hari, yang beroperasi mulai dari pukul 7 sampai pukul 12 siang, kemudian nanti jeda dan akan mulai lagi pukul 2 hingga 5 sore.
Baik, berikutnya terkait penentuan tata letak. Jadi, penerapan tata letak pada usaha penggilingan padi milik Bapak Panijan ini berorientasi pada produk yang dihasilkan dari kegiatan produksinya, di mana tata letak yang diterapkan adalah tata letak product oriented, yang pengaturan tata letak ini dapat dilihat dari fasilitas produksi yang disusun berdasarkan urutan proses produksinya, mulai dari tahap penjemuran hingga penjahitan karung beras. Baik, berikutnya saya akan membahas terkait aspek pasar dan pemasaran pada usaha penggilingan padi milik Bapak Panijan. Dan pembahasan pertama terkait permintaan produk. Jadi, produk utama yang dihasilkan oleh usaha ini adalah beras, dan produk sampingannya berupa dedak dan limbah sekam. Nah, beras ini nantinya akan dipasarkan ke mitranya di Bojonegoro, dan nanti untuk dedaknya sendiri akan dijual kepada masyarakat sekitar untuk pemenuhan kebutuhan pakan ternak, dan untuk sekamnya akan dijual kepada pemilik usaha yang membutuhkan sekam sebagai bahan bakar, contohnya seperti pengusaha tahu dan sebagainya. Baik, berikutnya terkait saluran pemasaran dari unit usaha penggilingan padi Bapak Panijan. Nah, terdapat 3 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu dari Bapak Panijan selaku produsen langsung ke konsumen atau masyarakat. Yang kedua, dari Bapak Panijan selaku produsen kepada pedagang besar. Dan yang ketiga, dari Bapak Panijan selaku produsen dikirimkan kepada mitranya di Bojonegoro. Baik, untuk berikutnya terkait segmentation, targeting, and positioning dari unit usaha penggilingan padi milik Bapak Panijan ini. Untuk yang pertama terkait segmentasi pasar. Nah, penetapan segmentasi pasar pada usaha ini berdasarkan pada topografi, di mana lokasi usaha ini cenderung lebih dekat dengan Kabupaten Bojonegoro, yakni hanya berjarak kurang lebih 8 km. Selain itu, produk juga dijual kepada masyarakat sekitar Desa Cekalang, di mana juga terdapat pembeli dari desa sebelah karena lokasi usaha ini berada di daerah perbatasan antara Desa Cekalang dengan Desa Jati. Terkait target pasar, jadi pada usaha ini tidak memandang usia, jenis kelamin, dan sebagainya, karena produk yang dihasilkan oleh usaha ini mampu dijangkau dan merupakan kebutuhan pokok oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah posisi pasar. Jadi posisi pasar dari usaha penggilingan padi ini termasuk memiliki banyak pesaing, di mana di Desa Cekalang sendiri terdapat 3 tempat penggilingan padi. Namun penggilingan padi milik Bapak Panijan ini merupakan memang menjadi penggilingan padi yang paling lama berdiri, karena sudah berdiri sejak tahun 1980 silam. Baik, pembahasan berikutnya terkait aspek manajerial dan organisasi. Jadi, pada unit usaha penggilingan padi ini tidak terdapat susunan organisasi yang terstruktur, melainkan seluruh kegiatan fungsional usaha dikelola oleh keluarga inti Bapak Panijan, yaitu yang terdiri atas Bapak Panijan selaku milik usaha, kemudian ada Ibu Masriatun, istri dari Bapak Panijan, dan ada Abdul Majid, anak pertama dari Bapak Panijan. Meskipun tidak terdapat susunan organisasi yang terstruktur, usaha penggilingan padi ini tetap berjalan dengan sangat baik sejak awal berdirinya dari tahun 1980 silam. Nah, menurut Pak Panijan, alasan tidak adanya susunan organisasi yang terstruktur ini adalah karena masing-masing anggota keluarga sudah tahu dan paham akan tugas yang harus dikerjakan. Misalnya, Ibu Masriatun memiliki peran sebagai pengelola keuangan, dan Abdul Majid selaku anak pertama memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan kondisi lapang dari usaha penggilingan padi ini. Baik, pembahasan berikutnya terkait aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum menjalankan suatu usaha agar dapat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari usaha tersebut. Pada usaha penggilingan ini menghasilkan dampak polusi berupa polusi suara yang bising dan polusi udara yang berasal dari mesin diesel penggerak penggilingan. Namun, polusi ini tidak terlalu mengganggu masyarakat sekitar dikarenakan lokasi produksinya berada agak jauh dari perumahan warga. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait aspek finansial. Nah, pada aspek finansial ini saya telah melakukan perhitungan menggunakan 3 kriteria kelayakan usaha, yaitu NPV, IRR, dan NetBC. Nah, dari perhitungan tersebut diketahui bahwa usaha penggilingan padi ini layak untuk terus dilaksanakan, di mana nilai NPV-nya lebih dari 0, kemudian IRR-nya lebih dari tingkat suku bunga, dan NetBC-nya lebih dari 1. Baik, berikutnya terkait aspek sosial dan ekonomi.
Nah, dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga dalam menjalankan usahanya mempunyai tanggung jawab sosial yang baik. Sedangkan keberadaan dari usaha penggilingan padi milik Bapak Panjar ini secara sosial di masyarakat diterima dengan baik. Selain itu, adanya usaha ini juga memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup berpengaruh, di mana usaha ini memberikan peluang ekonomi berupa tenaga kerja ketika musim panen tiba. Baik, pembahasan berikutnya terkait aspek hukum dan legalitas. Nah, pada suatu usaha, faktor legalitas berwujud dengan adanya kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Contoh dari dokumen yang mendukung sahnya legalitas suatu usaha adalah akta pendirian, surat izin usaha, izin lokasi usaha, dan surat-surat lainnya. Nah, pada usaha penggilingan padi milik Bapak Dijan ini sendiri telah memiliki akta pendirian, surat izin usaha, dan surat izin lokasi. Jadi, secara hukum, usaha ini telah tercatat dan memiliki legalitas. Baik, untuk aspek yang terakhir yaitu aspek budaya. Nah, aspek budaya dalam studi kelayakan bisnis akan membahas terkait dampak atas keberadaan suatu usaha terhadap adat istiadat setempat. Adanya suatu usaha seharusnya mempertimbangkan dengan baik terkait apakah usahanya berpotensi memberikan pengaruh berupa perubahan budaya pada suatu lokasi yang ditempati. Namun, faktanya tidak terdapat pengaruh atau dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya usaha penggilingan padi ini bagi adat istiadat setempat di Desa Cekalang. Karena keberadaan dari usaha ini tidak bersinggungan atau tidak memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan dari pelaksanaan adat istiadat itu sendiri. Baik, cukup sekian penyampaian saya terkait hasil analisis dari studi kelayakan usaha pada penggilingan padi milik Bapak Panjar ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan saya mohon maaf jika ada penyampaian kata yang salah, dan sampai jumpa di video tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.